Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas tentang hasil pertandingan tadi malam ya, yang luar biasa sekali antara Timnas Indonesia melawan Timnas Arab yang berhasil dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Di mana kedua gol ini dicetak oleh Marcelino Ferdinand ya. Ini pertandingan yang luar biasa sekali, tapi saya tidak bisa langsung membuat konten ini ya, karena lelah sekali nonton kemudian tidur ya, paginya beraktivitas sehingga belum bisa membuat konten dan baru hari ini ya. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas terkait dengan pertandingan ini. Oke, yang pertama ya, Indonesia tampil sangat luar biasa, menekan sejak menit awal, walaupun di beberapa menit selanjutnya ya, di sekitar menit 15-20 itu sudah mulai agak kendor. Arab Saudi mulai menemukan ritme, tapi selanjutnya terus-menerus bisa dan akhirnya sampai dengan tercipta gol. Tapi kalau kita hitung peluang emas yang dimiliki Indonesia luar biasa gitu ya. Sangat di babak pertama saja kan hampir ada 3 peluang emas yang sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi gol, 4 dengan apa yang menjadi gol gitu ya. Tetapi ya pada akhirnya Timnas Indonesia bisa menang ya, dicetak 2 gol oleh Marcelino Ferdinand. Nah, ini adalah permainan yang menurut saya cukup baik, cukup oke dibandingkan permainan sebelumnya. Karena dilihat dari susunan pemain juga, ini pemain-pemain yang memang pertama sering diturunkan oleh Sintayong, kemudian memang secara chemistry itu sudah lebih baik ya, kemudian terbiasa gitu ya. Misalnya 3 center back gitu kan, ada Rizky Ridho, kemudian Jay Ijes, kemudian Justin Hubner, ini kan udah sangat padu gitu ya. Di kiri Verdong, kemudian di kanan Sandy Walsh gitu. Jadi ya Sintayong nampaknya setelah dievaluasi oleh Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, kemudian juga tekanan publik yang luar biasa, itu bisa akhirnya memunculkan semangat ya, baik bagi Sintayong ataupun bagi para pemain gitu ya. Karena seperti yang dikatakan oleh coach Sintayong bahwa dia akan menghadapi ini bersama pemain gitu. Jadi Sintayong mengatakan saya akan hadapi ini dengan para pemain ya. Jadi taktik yang diterapkan oleh coach Sintayong gitu ya, itu sangat luar biasa pada pertandingan tadi malam, sehingga ya Indonesia itu menang melawan tim yang langganan Piala Dunia, tim sekelas Arab Saudi itu bukan karena kebetulan, tapi memang karena taktik permainan yang dijalankan itu oke, berjalan di atas lapangan, kemudian bisa memberikan kejutan bagi timnas Arab Saudi yang sebetulnya secara permainan lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu ya, dengan pelatih barunya itu Herve Renard ya, yang notabene memang pernah melatih timnas Arab Saudi. Oke, jadi ini kemenangan yang diraih oleh timnas Indonesia itu berdasarkan taktik yang diterapkan oleh coach Sintayong yang sangat bagus gitu ya menghadapi Arab Saudi ini. Itu pertama. Yang kedua, nah kemenangan ini membangkitkan moral para pemain, pelatih, termasuk juga euforia supporter ya timnas Indonesia. Itu kemenangan ini luar biasa, punya banyak arti ya. Itu kemenangan bagi semuanya, kemudian menjaga asa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia gitu ya. Karena tidak pernah timnas Indonesia sedekat ini gitu ya menuju gerbang Piala Dunia, karena setelah kemenangan tadi malam itu posisi timnas Indonesia berubah menjadi posisi ketiga ya dengan raihan 6 poin. Nah, jadi ini sangat luar biasa, walaupun secara poin itu 4 tim itu kelima tim ya kecuali Jepang itu tetap bersaing ya. Australia 7 poin, Indonesia 6 poin, Cina, Arab Saudi dan juga Bahrain juga 6 poin. Tetapi nah ini yang harus juga dijaga oleh timnas Indonesia, bagaimana mereka harus juga mampu menjaga kebobolan ya, supaya tidak terlalu banyak kebobolan. Kemudian juga mereka bisa atau harus mengoptimalkan 4 pertandingan sisanya. Dan kalau dengan kemenangan ini saya lihat optimisme merebut posisi 3 atau 4, bahkan posisi 2 pun sangat terbuka lebar. Nah, apalagi kita lihat tim-tim yang pada waktu pertemuan-pertemuan awal yang ditahan itu kan tim-tim besar. Australia, nah Arab Saudi salah satu sudah ditaklukkan. Bahrain kan juga hampir dulu bisa ditaklukkan. Apalagi sekarang nanti ketika bermain itu akan di kandang, itu akan sangat luar biasa sekali. Nah, ini akan sangat berdampak pada psikologis dan moral pemain juga pelatih.
ya akhirnya memunculkan kembali asa, memunculkan kembali semangat yang luar biasa yang bisa memberikan harapan untuk kita melaju ke Piala Dunia. Yang ketiga, kemenangan ini juga punya makna yang luar biasa dalam konteks Asia Tenggara ya. Kenapa? Karena di negara-negara Asia Tenggara yang pernah melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu antara lain adalah Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam adalah notabene dua tim terbaik yang ada di Asia Tenggara. Nah, capaian yang pernah Thailand capai itu hanyalah mendapatkan 2 poin dari seluruh pertandingan, dari 10 pertandingan. Hanya mendapatkan 2 poin. Sebaliknya Vietnam itu juga hanya meraih 4 poin dari 10 pertandingan. Nah, Indonesia dalam 6 pertandingan berhasil meraih 6 poin dan masih sangat mungkin untuk bertambah, yaitu dengan sisa 4 pertandingan. Itu artinya memang membuktikan bahwa timnas Indonesia sekarang ini sudah sangat semakin menguat gitu ya. Sudah semakin menguat di konteks dunia termasuk juga di Asia Tenggara. Jadi ini kemenangan yang luar biasa. Nah, yang keempat bagi timnas Indonesia ini juga satu kemenangan yang luar biasa sekali dalam konteks menghadapi Arab Saudi. Terakhir menang lawan Arab Saudi itu tahun 1983 ya kalau tidak salah. Selebihnya kita ya hanya bisa imbang, bahkan seringnya kalah gitu ketika bertemu dengan Arab Saudi. Nah, di kualifikasi Piala Dunia round 3 2026 ini Indonesia berhasil 2 kali bertemu dengan Arab Saudi dengan hasil yang mengesankan. Menahan imbang di kandang dan menahan imbang di kandang Arab Saudi dan kemudian menang di kandang kita sendiri. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, intinya adalah kemenangan tadi malam itu punya banyak sekali sejarah yang dicetak gitu. Jadi benar-benar Indonesia mencetak sejarah baru ya, bisa lolos ke round 3 dengan poin yang luar biasa melebihi Vietnam dan Thailand, kemudian bisa juga mengalahkan Arab Saudi yang notabene cukup lama sulit sekali untuk dikalahkan. Juga kalau kita lihat ya, yang di atas kertas itu Arab Saudi itu bisa menang karena rankingnya lebih baik, pemainnya lebih oke dan seterusnya. Ternyata bisa kita kalahkan dan Indonesia punya peluang untuk melangkah ke babak selanjutnya. Bahkan tidak mustahil kalau bisa mengoptimalkan pertandingan selanjutnya, 4 pertandingan selanjutnya, bisa jadi Indonesia sampai pada apa yang dikatakan oleh pelatih timnas Jepang Haji Memorijasu. Apa katanya? Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Itu luar biasa. Jadi ini kemenangan yang luar biasa bagi timnas Indonesia dan ini juga akhirnya meredakan sedikit tekanan ya yang dimunculkan kepada Coach Sintayong gitu ya. Bagaimana Pak Erick Thohir selaku PSSI memberikan tekanan yang luar biasa juga kepada Sintayong. Kemudian publik juga terlihat sangat kecewa ketika kalah dengan Jepang, sehingga kepercayaan publik terhadap Sintayong menurun tapi kemudian bisa kembali bangkit. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Oke. Jadi dengan kemenangan perdana ini di babak kualifikasi Piala Dunia ini, meskipun diwarnai dengan kartu merah ya kepada salah satu pemain timnas Indonesia Justin Hubner, ini tetap memberikan asa yang luar biasa dan mudah-mudahan di 4 pertandingan selanjutnya timnas Indonesia bisa meraih poin yang maksimal sehingga bisa mencapai target ya, apakah target ketiga atau keempat atau bahkan mungkin bisa masuk sebagai runner up ya, sehingga bisa langsung bermain di putaran final Piala Dunia 2026. Oke ya. Boleh teman-teman kasih komentar bagaimana pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Terima kasih.